Menanggapi kasus yang tengah ramai di media sosial berkaitan dengan adanya mahasiswa dari ITB, Fakultas Seni Desain dan Rupa yang melakukan sebuah bentuk edit begitu ya, mengunggah di media sosial meme yang memvisualisasikan adanya dua orang yang sedang berciuman begitu yang diduga mirip dengan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dan pada kesempatan press conference yang baru saja disampaikan, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Paul Trunoyudo mengawali dengan informasi adanya laporan yang diterima oleh Barreskrim Polri per tanggal 24 Maret 2025 dan lalu dilanjutkan dengan adanya surat perintah penyelidikan hingga penyidikan dan penahanan terhadap tersangka mahasiswi SSS sudah dilakukan per tanggal 7 Mei 2025 lalu. Dan update per hari ini pemirsa, penyidik telah melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Dan penangguhan penahanan ini juga telah diberikan otorisasi oleh pihak kepolisian dengan pihak komunikasi dan humas dari ITB, Dr. N. Nur Laila Arif. Selamat malam, Dr. Nur Laila Arif. Ya, selamat malam, Jose. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Baru saja pihak kepolisian menyampaikan penangguhan penahanan dari tersangka SSS. Apa yang menjadi komentar pada kesempatan kali ini, Dr. Nur Laila? Ya, terima kasih Mas Jose dan Metro TV. Jadi malam hari ini ya 11 Mei 2025 kami sudah mendapatkan informasi dan juga visual ya yang menunjukkan bahwa mahasiswa kami yang berinisial SSS dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB sudah yang sebelumnya diamankan pihak kepolisian sudah mendapatkan penangguhan penahanan gitu Mas. Ya, Dr. Nur Laila, apakah pihak daripada keluarga sudah berkomunikasi lebih lanjut berkaitan dengan tindak lanjutan daripada penangguhan penahanan ini supaya saudari SSS bisa kembali berkuliah? Kalau berkoordinasi langsung belum ada, tapi kami ada di dalam grup advokasi bersama orang tua mahasiswa ya dengan IOM. Tentu dari ITB kami dengan adanya penangguhan penahanan ini kami akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter ya terhadap mahasiswa tersebut. Bu Nur Laila, apakah pihak daripada kampus baik dosen sudah mengunjungi SSS di tahanan? Kan tidak bisa dikunjungi ya, jadi saat ini posisinya ada di tempat kantor dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa di Jakarta. Jadi sudah ada teman-teman dari alumni ya, para alumni ITB yang mendampingi di sana dan juga menjemput di Barreskrim. Dan sekarang posisi sudah keluar. Ya Bu, sebelumnya juga pihak daripada Karopemnas Polri menyampaikan bahwa pihak keluarga dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak, tentunya adalah Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Jokowi, serta kepada pihak ITB. Apa yang menjadi respon daripada pihak kampus berkaitan dengan permohonan maaf ini, Bu? Iya, untuk ITB sendiri dari keluarga itu sudah memberikan surat permohonan maaf yang diberikan pada hari Jumat. Pada hari Jumat tanggal 9 Mei dari keluarga sudah datang langsung menghadap dan diterima oleh Wakil Rektor dan juga Dekan beserta jajaran tim di ITB lalu menyerahkan surat permohonan maafnya. Jadi permohonan maaf kepada ITB dan juga kepada pihak-pihak dari orang tua sudah disampaikan hari Jumat, Mas. Oke, Bu Nur Laila, lalu bagaimana nantinya skema bentuk pendidikan lebih lanjut ataupun pihak kampus merespon berkaitan dengan pihak daripada pembimbingan ini akan diserahkan kepada kampus dan keluarga. Secara teknis nanti apa saja hal-hal yang akan diberikan kepada SSS ini, Bu Nur Laila?
Iya, baik Mas Jose. Jadi kami sudah, ini sesuai dengan arahan dari Pak Rektor, Profesor Tata Cita Digantara bersama para wakil rektor, bahwa kami berkomitmen ya khususnya untuk memberikan edukasi, kemudian mendampingi dan membina mahasiswa tersebut untuk menjadi pribadi yang dewasa, yang bertanggung jawab ya, menjunjung tinggi adab dan etika, khususnya ketika menyampaikan ekspresi di publik. Kemudian dari upaya edukatif, kami juga berkomitmen untuk memperkuat literasi digital, literasi hukum, kemudian ada etika berkomunikasi di berbagai media, termasuk kami akan menyelenggarakan untuk diskusi terbuka dan kuliah umum ya, untuk program pembinaan yang melibatkan teman sebaya, pakar, dan dosen. Dan sebenarnya di ITB untuk literasi digital ini sudah masuk ke dalam program mata kuliah baru yang di tahun 2024. Jadi nanti ada muatan atau substansi yang khusus ya membahas tentang literasi digital dan literasi hukum. Begitu Mas Jose. Artinya Bu, kami ingin menegaskan bahwa mahasiswa SSS ini tidak akan diberikan sanksi dari pihak kampus begitu ya, namun hanya diberikan pembinaan secara profesional dan humanis begitu Bu? Ya, ini kan masih ada ini kan masih penahanan ya. Jadi kami nanti ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter gitu. Seperti itu, Mas. Oke, Bu, bagaimana berkaitan dengan proses hukum yang masih berlangsung? Apakah pihak ITB nantinya akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa SSS yang saat ini masih berlangsung, Ibu? Ya, kalau yang sekarang kan pendampingan yang sudah dikoordinirkan oleh Ikatan Orang Tua Mahasiswa ya, ada tim pengacara yang membantu gitu, Mas. Baik, Ibu, sebelumnya disampaikan juga bahwa kondisi SSS ini dalam keadaan sehat, yang artinya bahwa proses penahanan sementara yang dilakukan kepolisian ini kan berlangsung dengan baik. Di sisi lain Ibu, apakah pihak daripada komunikasi keluarga dengan pihak kampus masih intens dilakukan dan apa yang terakhir disampaikan Bu? Iya, kami masih intens ya berkomunikasi karena saya ada di dalam grup ya mengenai advokasi ini, jadi secara intens termasuk juga dengan orang tuanya kami langsung berkomunikasi ya. Dari dalam hari ini saya juga sudah mengontak mungkin beberapa kali untuk mengetahui progres dan perkembangannya. Seperti itu, Mas. Oke, Ibu mungkin sedikit menanggapi soal isu ini yang menjadi kegaduhan di kalangan masyarakat begitu ya. Apakah ITB ada respon secara spesifik berkaitan dengan bagaimana sepatutnya publik merespon ataupun pihak daripada penyelenggara negara merespon kritik ataupun ekspresi yang disampaikan oleh mahasiswa Bu sebagai sivitas akademika? Iya Mas Jose, jadi kami sebagai institusi pendidikan ya khususnya mendorong kepada seluruh sivitas akademik untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama ya, bahwa kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terus paham juga tadi aspek hukumnya, terus juga yang terpenting adalah penghormatan ya terhadap hak dan martabat orang lain. Jadi kami di ITB tentu dengan ini menjadi tadi ya refleksi bersama dan supaya kedepannya tercipta atmosfer pembelajaran yang sehat gitu ya, memberikan ruang untuk berpendapat, berekspresi, namun tentu ini dilakukan dengan sopan, beretika, dan bertanggung jawab. Begitu Mas Jose. Baik, terakhir Bu Nurlela, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh mahasiswa ITB maupun para keluarga besar, baik itu ikatan alumni maupun para dosen, berefleksi dari kasus ini Bu? Ya, baik, terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama dari berbagai pihak ya, untuk Ketua Komisi 3 DPR RI, ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa, kemudian
tim pengacara, ya keluarga mahasiswa ITB, para alumni, juga untuk rekan-rekan media ya seperti Mas Hoseni dan Metro TV. Terima kasih banyak ya juga untuk masyarakat yang mengawal ini. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek ya yang telah memberikan pendampingan dan advokasi. Ya, semoga tidak terjadi lagi ke depannya ya. Terima kasih ya Mas Hose dan Metro TV. Baik, tentu proses hukum yang masih berlangsung di tengah penangguhan penahanan ini akan menjadi bentuk pengawalan dari berbagai pihak ya Bu ya. Terima kasih Dir Komunikasi dan Humas dari ITB Dr. N. Nurlela Arif atas kesempatan bergabung memberikan keterangannya pada malam hari ini. Terima kasih Bu Nurlela. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.